Baik, kita akan lanjut ke penanggap yang kedua, yaitu Bapak Tatang Husaini dari YKMI. Waktu dan layar saya persilakan Bapak Tatang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang sudah presentasinya dan juga isu-isu yang terkait dengan PRBBK di Provinsi Banten dalam hal ini. Nah, kami dari Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia ingin menanggapi beberapa presentasi tersebut. Dari pertama adalah dari Bapak Insinyur Tifna, kami mencatat beberapa hal yang memang menjadi concern bersama kita, yaitu kalau tadi dikatakan bahwa Kabupaten Tangerang saja, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bapak Tifna itu adalah menggambarkan hampir keseluruhan kondisi di Provinsi Banten, yaitu di mana hampir seluruh bencana ada gitu ya di Provinsi Banten, dan ini juga menjadi concern kita. Salah satu hal yang sudah kita alami bersama-sama yaitu penanggulangan bencana gempa, tsunami, dan saya pikir juga betul tadi dikatakan bahwa ada juga kekeringan, dan kekeringan ini hampir ada di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Banten ini ya. Ada di Lebak, ada di Pandeglang, ada di Serang, ada di Kota Tangerang juga seperti itu. Dan juga ada intrusi air laut, kami juga mencatat beberapa potensi bencana dan ini menjadi PR kita bersama. Kemudian kami juga mencatat dari Pak Tifna masalah-masalah yang sama dengan yang kita coba telah selama ini, yaitu kita perlu memetakan kapasitas yang ada di Provinsi Banten. Kapasitas ini kalau kami lihat di Provinsi Banten ini cukup besar ya. Kalau kapasitasnya, kalau kita lihat pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten itu cukup banyak. Dan mereka adalah salah satu pilar utama merupakan potensi untuk membangun ketahanan atau resiliensi di tingkat kota, kabupaten, dan juga di tingkat masyarakat. Ini menjadi PR kita, bagaimana kita bisa memetakan, kemudian meminta komitmen daripada para pelaku usaha tersebut, karena cukup banyak jumlahnya, dan mereka harus bertanggung jawab gitu terhadap apa yang sudah mereka laksanakan. Kegiatan-kegiatan fabrikasi yang sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap ketahanan masyarakat. Kemudian dari Pak Urip kami mencatat permasalahan yang sama, yaitu sanitasi ini Pak Urip, betul. Kami dari KMI melihat masalah sanitasi ini cukup serius ya, cukup serius dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat ya. Walaupun tidak semua, tetapi masalah sanitasi ini merupakan salah satu bagian yang harus kita telaah dan kita kaji, kemudian kita cari action, kita cari solusinya bersama. Nah, kenapa sanitasi ini? Karena sanitasi ini kan bagian dari salah satu, apabila terjadi bencana maka sanitasi ini bagian dari hal yang harus kita hadapi dengan cepat begitu, secepatnya. Atau kalau istilahnya sekarang yaitu bagaimana wash in emergency itu menjadi bagian isu yang harus kita kedepankan di dalam PRBBK. Jadi ketika terjadi bencana tidak ada ikutan bencana yang lain, terutama bencana yang diakibat oleh kekurangan sarana sanitasi dan air bersih. Nah, tadi juga dicatat oleh Bang Urip adanya air yang buruk. Nah, air yang buruk ini tadi disebabkan oleh kegiatan industri ataupun memang manajemen air yang memang kurang baik di beberapa kabupaten, dan ini juga menjadi concern kita bersama. Kemudian dari Pak Bambang dari MDMC kami mencatat beberapa hal yang sangat penting, yaitu adanya meningkatkan kerjasama dan koordinasi di bidang penanggulangan bencana, khususnya dari para stakeholders atau pentahelix ya. Tadi salah satu hal yang saya catat adalah bagaimana agar koordinasi ini bisa meningkatkan resiliensi dari menteri partisipasi kemudian kepada resiliensi. Nah, dari berbagai atau dari ketiga pembicara ini ada mungkin tambahan yang perlu menjadi
kita bahas bersama atau kita sepakati bersama, yaitu untuk meningkatkan ketahanan komunitas di Kabupaten Banten. Kita mencatat bahwa potensi yang ada di komunitas dan juga di dunia usaha cukup besar. Saya melihat ada salah satunya di komunitas ini. Banten ini kan kalau kita lihat merupakan salah satu lokasi di mana komunitas pendidikan agama cukup besar. Menurut catatan kami ini di seluruh provinsi Banten itu tidak kurang dari 5.000 madrasah pesantren gitu ya. 5.000 itu cukup besar sekali. Dan kalau kami pergi ke beberapa daerah di sana seperti di Lebak gitu, Banten Pandeglang, Serang, itu di setiap kampungnya itu ada sekolah-sekolah agama, pesantren gitu, madrasah. Kalau kita manfaatkan ini sebagai sarana untuk pendidikan aman bencana dari sisi madrasahnya, pesantrennya, ini salah satu pilar yang menurut kita sangat baik untuk kita kedepankan. Kenapa? Karena keberadaan mereka, para guru-guru, ya, para ustadz, para ustazah, dan juga para murid dan juga orang tua murid, itu kalau kita kita sentuh saja dengan PRBBK, itu bisa paling tidak bisa puluhan ribu masyarakat yang terkena dampak atau yang terkena dampak positif, maksud saya dampak positif untuk pendidikan aman bencana. Ini satu aja. Saya lihat potensi pendidikan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dari sisi lembaga pendidikan keagamaan aja cukup besar. Tadi saya ulangi lagi bahwa tidak kurang dari 5.000 pesantren. Yang tercatat itu sekarang mungkin sekitar 4.500-an gitu ya. 4.500-an lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Provinsi Banten, dan ini merupakan modalitas yang dapat dimanfaatkan. Terbanyak adalah di Pandeglang, kemudian Lebak dan juga Serang. Dan ini saya yakin pendidikan aman bencana untuk anak-anak itu menjadi bekal dari terbentuknya resiliensi masyarakat di masa yang akan datang, dalam hal ini masyarakat di Provinsi Banten. Nah, itu dari situ saja, dari pengelolaan sekolah atau madrasah aman bencana saja, kalau kita kelola dengan baik, yang dilaksanakan baik oleh NGO, oleh dunia usaha, dan juga dikoordinasi oleh pemerintah, itu bisa menjadi salah satu kontribusi terhadap kekuatan masyarakat begitu. Nah, isunya apa? Isunya berbagai macam ya. Isunya bisa kepada penanggulangan bencana, bagaimana menanggapi bencana dalam artian emergency response, respon cepat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana resiliensi yang jangka panjang. Salah satu resiliensi jangka panjang adalah bagaimana mereka aware terhadap bahwa memang wilayah mereka adalah wilayah yang potensi bencana. Itu yang pertama, aware dulu. Karena saya lihat kesadaran itu perlu dibangun ya, perlu dibangun di tingkat komunitas bahwa ya daerah mereka merupakan daerah yang memiliki potensi bencana dengan karakteristik masing-masing. Ada kekeringan, ada longsor, ada banjir, ada rob, tadi dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian berangkat kepada bagaimana membangun aksi-aksi bersama, tapi di tingkat komunitas aja dulu. Di tingkat komunitas ini yang garapannya mungkin belum begitu maksimal. Garapannya di tingkat komunitas. Kalau di tingkat kebijakan udah sangat banyak para pemain lokal, organisasi regional cukup banyak, tetapi action di tingkat komunitas ini yang perlu kita dorong. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, tidak bisa juga kita langsung menjangkau keseluruhan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita gunakan instrumen-instrumen tadi lah, instrumen dunia usaha, instrumen pendidikan dasar, pendidikan keagamaan. Nah, dengan seperti itu kan menjadi mempermudah atau mengefisienkan proses PRBBK ini. Nah, apa yang harus dilakukan ke depannya? Saya pikir ke depannya adalah tadi sudah disentil oleh Pak Bambang, yaitu bagaimana proses memperkuat pemerintah daerah itu mengkoordinasikan seluruh potensi ini. Ya, potensi-potensi yang masih bolong-bolong tadi kan sudah disebutkan oleh ketiga narasumber, terutama oleh Pak Bambang tadi. Bolong-bolongnya itu ada di private sector.
Itu satu. Bagaimana kita mendorong memperkuat pemerintah daerah agar bisa merangkul private sector yang cukup banyak di Provinsi Banten ini, yang kontribusinya mungkin ada tetapi perlu kita tingkatkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana juga memperkuat pemerintah daerah itu membuat pemetaan. Nah, tadi di beberapa kabupaten sudah ada pemetaan relawan, tetapi juga kita perlu memetakan lebih rinci lagi peta private sector itu siapa saja bermainnya di bidang apa, kemudian peta NGO siapa saja yang sudah masuk dan di bidang apa saja, kemudian peta media sosial tadi ataupun media ya yang belum ada. Nah, saya setuju karena memang beberapa kali kita ke sana, media ini perannya memang masih pada tataran memberitakan kebencanaan. Tetapi bagaimana menyampaikan resiliensi, bagaimana menyampaikan kesadaran penanggulangan bencana itu belum peran-peran media ke arah situ. Nah, ini mungkin jadi PR kita. Bisa saja bahwa media belum bisa mengangkat ini karena penanggulangan bencana belum terlalu seksi untuk menjadi ranah mereka. Tapi paling tidak kontribusi peran media ini sangat besar sekali terhadap membangun mindset di tengah masyarakat agar mereka aware bahwa mereka berada di daerah yang rawan bencana. Nah, kemudian yang ketiganya adalah bagaimana yang tadi disebut terakhir, yaitu hal-hal yang sifatnya kasuistis ataupun yang spesial isu itu selalu didiskusikan dan dicari bersama masyarakat jalan keluarnya. Spesial isu itu yang sudah disampaikan oleh para pembicara tadi adalah pertama sanitasi, itu penting. Ketika terjadi bencana itu sanitasi itu sangat dibutuhkan. Ketika tidak terjadi bencana, sanitasi juga bisa memperkuat kesehatan masyarakat. Itu kemudian isu air bersih. Air bersih, saya setuju memang seperti disampaikan oleh Mas Urip, adalah hal yang juga harus kita kerjakan bersama-sama. YKMI sementara ini memang hanya untuk sementara mengerjakan dua isu, yaitu sanitasi dan air bersih. Kami menggunakan pola-pola pendekatan kepada lembaga pendidikan. Jadi kami bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam ini pesantren dan madrasah, memberikan pendidikan tentang sanitasi dan air bersih, kemudian juga membangun sarana secara bersama-sama bersama mereka. Nah, dari situ diharapkan ada kesadaran kesehatan. Kalau ada kesadaran kesehatan berarti nanti ke arah berikutnya adalah kepada perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini kan besar sekali ininya, areanya. Ada masalah pengolahan sampah, pengolahan air minum, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu dari faktor yang harus menurut kami perlu kedepankan untuk sekarang ini. Karena mudah-mudahan tidak terjadi, karena untuk Banten sampai saat ini kan berada dalam posisi yang tidak ada bencana yang besar. Tetapi bencana-bencana yang menjadi potensi kedepannya harus kita antisipasi. Contohnya ya DBD itu. DBD bagaimana harus kita antisipasi? Ya dengan pengelolaan sumber air, dengan pengelolaan sarana sanitasi yang bersih, dengan membangun mindset hidup sehat, ya, berperilaku hidup sehat. Siapa yang bisa kita ajari atau kita kasih sosialisasi? Ya kalau kami pendekatannya kepada anak-anak murid, dalam hal ini adalah anak-anak santri, anak-anak madrasah, guru-gurunya. Nah, dengan demikian diharapkan itu menjadi multiplier efek kepada semua pihak, kepada keluarga santri, keluarga murid, keluarga guru dan sebagainya. Dan ini menjadi berkembang pengaruh-pengaruh ataupun pengaruh-pengaruh hidup bersih dan sehat tersebut. Nah, saya pikir itu tanggapan dari kami. Berharap bahwa kedepannya sinergi PRBBK di Provinsi Banten ini lebih ditingkatkan lagi. Dan saya setuju dengan adanya action plan yang perlu kita laksanakan bersama oleh Pentahelix tadi. Semuanya harus berperan. Intinya semuanya harus berperan. Kita sadar bahwa pemerintah juga tidak bisa sendiri, NGO juga tidak bisa sendiri, dunia usaha tidak bisa sendiri, termasuk dunia pendidikan juga tidak bisa sendiri. Nah, oleh karena itu kedepannya adalah pemerintah itu kita dorong nih, bagaimana mensinergikan potensi-potensi yang ada ini. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.